Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa hadana ila siratal mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim wa radhiyallahu an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah. Pada maghrib ini kita dihimpun oleh Allah di masjid ini melaksanakan sholat maghrib berjamaah. InsyaAllah nanti kita lanjutkan dengan sholat isya berjamaah. Semoga ini menjadi amal ibadah kita, menjadi tabungan kita nanti di yaumil akhir kelak. Serta salawat dan salam, marilah kita mohonkan semoga tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah dan qudwah hasanah buat kita semua. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertemuan yang lalu kita sudah masuk di pernikahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Bunda Khadijah, atau kita mengenal dengan Ummahatul Mukminin. Jadi disebut dengan Ummahatul Mukminin karena istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, maka tidak ada boleh yang menikahi istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi karena disebut dengan ummun itu berarti ibu. Kalau ibu itu kan tidak boleh dinikahi, Termasuk Bunda Aisyah yang masih sangat muda. Jadi tinggal oleh Rasulullah, beliau menjadi seorang guru hampir 40 tahun lamanya. Jadi menjadi pintunya ilmu bagi ibu-ibu. Jadi ibu-ibu itu kalau diajarin oleh Aisyah itu detail, Pak. Karena apa? Karena ada hal-hal yang mungkin sedikit privasi ya di kalangan ibu-ibu. Misalnya yang membatalkan wudu itu apa yang keluar dari bagian belakang. Lalu ada yang bertanya kepada Aisyah, terus kalau yang keluar dari bagian depan berbunyi bagaimana? Ya, kalau bapak-bapak ditanya begitu kan saya susah jawabnya. Jadi disebut dengan Ummahatul Mukminin. Jadi pernikahan Rasulullah dengan Khadijah itu kemarin kita sudah sampaikan bahwa memang Rasulullah bermusyarakah dengan Khadijah untuk berdagang, dan perdagangan Rasulullah dengan Khadijah sukses besar ya. Karena amanah Rasulullah, kejujuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga memang Khadijah ini sudah jatuh hati kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi punya wibawa, jatuh hati masih dijaga gitu ya. Kalau dia enggak tembak jinggo. Kalau anak muda sekarang tembak jinggo. Dijaga lewat perantara ya. Karena kalau kita lihat persaingan, ini cerita di balik pernikahan Rasulullah dengan Khadijah ya. Kalau kita kenal dengan Abu Lahab ya, kenapa Abu Lahab itu sangat tidak suka dengan Nabi, padahal itu kan masih saudara dengan Nabi ya, pamannya Nabi. Kenapa tidak suka? Salah satunya pernah kalah dalam persaingan perebutan istri ya. Nah, Rasulullah tidak pernah merasa merebut Khadijah, itu tidak pernah. Tapi Abu Lahab tuh pingin mendapatkan Khadijah, tapi tujuannya adalah harta. Ternyata Allah Azza wa Jalla menjatuhkan cinta itu kepada Rasulullah dari Khadijah, dan ternyata Khadijah lebih memilih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ditanya salah satu riwayat cintanya Rasulullah dengan Khadijah, ada pesaing sebenarnya. Dan banyak pesaingnya. Salah satunya adalah Abu Lahab ya.
Abu Lahab. Jadi melihat amanahnya Rasulullah SAW, akhirnya terlangsung pernikahan yang luar biasa. Ada yang mengatakan bahwa pernikahan Rasulullah itu sebagian dari mahar itu dibantu oleh Khadijatul Kubra. Jadi nanti tidak apa-apa Pak. Jadi tapi yang sudah nikah tidak usah. Jadi perempuan membantu yang laki-laki karena memang tidak mampu. Tapi kalau Rasulullah SAW sangat mampu. Karena maharnya ada riwayat mengatakan hampir 100 onta putih yang menjadi mahar Rasulullah SAW untuk Khadijah. Kalau Ustaz Somad bilang ya onta putih itu angkanya sampai sekian miliar ya. Jadi sekian miliar. Mahal luar biasa. Nah, itu terkait dengan Khadijah dan kebiasaan Rasulullah. Jadi Rasulullah itu mendapatkan kehidupan yang cukup baik itu di antara pernikahannya sampai bi'sah. Sampai diangkat menjadi seorang Rasul. Banyak pembantunya. Tapi Rasulullah masih menjadi seorang pengembala, ya, menjadi seorang pengembala kambing. Maka kita ceritakan di pertemuan yang lalu bahwa Nabi itu mengembalakan kambing Khadijah itu sampai satu lembah. Jadi Mekah itu kan lembah, Pak. Mekah itu lembah dan Rasulullah kalau mengembalakan kambing satu lembah. Jadi ada orang Badui yang kita ceritakan yang lalu pingin ditanya oleh Rasulullah, kamu pingin nggak domba ini? Semuanya, iya semuanya. Dengan satu syarat. Syaratnya apa? Akuilah Nabi Ibrahim adalah Tuhan Ibrahim adalah Tuhanmu. Lalu hanya itu, iya. Akhirnya dia seperti kita bersyahadat, ya bersyahadat. Lalu disuruh bawa seluruh satu lembah itu. Pulang Rasulullah tanpa bawa apa-apa. Ya. Ditanya oleh Khadijah, wahai suamiku, mana gembalaan kambingmu yang satu lembah itu? Aku sudah sedekahkan. Ya, gitulah kira-kira. Kata Khadijah, nah inilah wafanya Khadijah. Jadi salah satu sifat yang dimiliki oleh Khadijah itu wafa. Wafa itu bukan cara belajar baca Al-Quran ya. Wafa itu dalam bahasa saya adalah totalitas. Ya, totalitas. Semenjak Khadijah menikah dengan Rasulullah, beliau berjanji, bermuahadah cinta mati kepada Rasulullah lalu mengatakan wafanya. Jadi tidak peduli Rasulullah itu miskinkah, Rasulullah itu dari manakah, dia tidak penting. Yang penting aku adalah wafa kepada Rasulullah, cinta mati dan totalitas kepada Nabi. Itu bedanya Khadijah dengan Aisyah. Nah, nanti kita lihat Aisyah. Saya tidak akan loncat-loncat. Kita akan ikuti jalur sirah nabawiyah ini nanti setelah bi'sah nanti lanjut kepada pernikahan berikutnya Saudah misalnya. Nah, kita akan masuk ke bab-bab relung-relung itu. Maka Rasulullah mengembalakan kambing. Kata Khadijah, kalau begitu besok ya Rasulullah bawa yang lebih banyak. Yang tadi disedekahkan seluruhnya. Akhirnya orang Badui itu banyak yang mengakui Tuhannya Ibrahim alaihissalam. Banyak. Kenapa? Karena sedekahnya Khadijah itu. Sedekahnya Khadijah. Khadijah itu luar biasa. Dan Rasulullah SAW pernah bersabda, khairun nisa'i Maryam. Di antara tiang-tiang wanita di dunia ini yang paling mulia ada 4 orang. Khairun nisa'iha Maryam bintu Imran. Sebaik-baik wanita di muka bumi ini adalah 4 orang. Yang pertama Maryam bintu Imran. Maryam anaknya Imran. Ada yang mengatakan Maryam ini adalah nabi. Nabi perempuan satu-satunya namanya Maryam. Menurut sebagian riwayat, ya, sebagian mengatakan bahwa Maryam ini adalah nabi. Wa khairun nisa'i Khadijah, dan sebaik-baik wanita adalah Khadijah bintu Khuwailid. Jadi Maryam, Khadijah, di atasnya lagi kalau menurut zamannya adalah Aisyah binti Muzahim, istrinya Fir'aun. Yang terakhir adalah Fatimah, anaknya Rasulullah SAW. Jadi ada 4.
Kalau ibu-ibu ingin mengajarkan anaknya, mengajarkan anak perempuan, maka belajarlah dari 4 orang ini. Kalau ingin mengajarkan, mentarbiyah, mendidik anak perempuan, belajarlah dari 4 wanita mulia ini. Yang pertama adalah Aisyah bin Muzahim, yang kedua kepada Maryam, yang ketiga kepada Khadijah, yang keempat adalah kepada Fatimah. Fatimah, anaknya baginda Rasulullah SAW. Jadi, kenapa kita belajar tentang Khadijah? Karena kita akan belajar tentang bagaimana keluarga Rasulullah SAW. Bukankah ini adalah ibu kita? Khadijah ini kan ibu kita. Kepada siapa lagi kita belajar kecuali kepada ibu kita? Mestinya kita belajar kepada ibunda kita, Khadijah. Salah satunya wanita yang disebut oleh Rasulullah, khairun nisaiha Khadijah bintu Khuwailid. Sebaik-baik wanita salah satunya adalah Khadijah bintu Khuwailid. Maka nanti kita akan menemukan bagaimana Khadijah mendidik anak-anaknya, bagaimana Khadijah dengan Rasulullah SAW. Jadi kita lihat nanti dari sekian wanita ini yang wafa, yang sepenuhnya memberikan cintanya kepada suaminya itu, tidak peduli suaminya siapa. Lihatlah istri Fir'aun, Aisyah bin Muzahim. Dia nggak peduli. Persoalan Fir'aun itu kafir, menyembah patung, menyembah api, itu urusan dia dengan Allah. Tapi aku adalah istri bagi seorang suami. Begitu mestinya seorang wanita itu, Pak. Seorang wanita itu ketika dia menikah, dia tidak melihat siapa yang dia nikahi. Tetapi dia melihat adalah pernikahan ini adalah perjanjian dia dengan Allah. Dan yang dia nikahi itu adalah suaminya, status suami yang dia lihat. Aku adalah pelayan bagi seorang suami. Siapakah suamiku? Dia tidak peduli. Fir'aunkah dia? Sekalipun Fir'aun, Aisyah bin Muzahim tidak pernah peduli, tetap menyisirkan rambut suaminya, tetap memotongkan kuku buat suaminya, tetap melayani suaminya. Itulah Aisyah bin Muzahim. Bahkan ketika dilempari batu dan ditawarkan oleh Fir'aun untuk kembali mengakui Fir'aun adalah Tuhannya, Aisyah mengatakan tidak. Tetapi engkau adalah suamiku. Coba bayangkan, Pak. Jadi coba kalau istri-istri kita begitu. Wow, luar biasa. Ya, luar biasa. Insya Allah suami keluar dari rumah tidak membawa masalah, tapi pulang itu menyelesaikan masalah. Saya khawatir suami kalau ada masalah keluar dari rumah. Mengadu kemana? Ke futsal, mancing, apalagi tenis, ya, sepedaan, angkringan, karena ada masalah di rumah. Tapi bagi orang-orang seperti 4 wanita ini, suaminya dia pulang ke rumah itu menjadi solusi. Solusi. Lihat baginda Nabi Muhammad SAW. Pulang dengan kecapean, ya, pulang dari gua Hira itu. Pertama kali malaikat Jibril tak kenalan dengan Nabi kan. Nabi itu takutnya luar biasa. Luar biasa. Maka ada Maryam, ada Fatimah. Coba lihat Fatimah, anak baginda Nabi Muhammad SAW. Ini. Siapa suaminya? Ali bin Abi Thalib, seorang panglima perang. Yang hari-harinya di mana, Pak? Hari-harinya di Ma'rakah. Hari-harinya di perperangan. Di rumah itu, Pak, tidak ada yang bisa dimakan. Tidak ada yang bisa dimakan. Tapi seorang Fatimah diminta untuk Ali bin Abi Thalib, di saat aku pulang nanti, siapa temanmu, siapa yang akan mengambilkan air, mintalah kepada ayahmu itu untuk diberikan pembantu.
Tapi Fatimah karena dipaksa berkali-kali oleh Ali bin Abi Thalib, tetap beliau datang ke rumahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai ke rumah itu, "Assalamualaikum." "Ada apa wahai Fatimah?" kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak tega ngomong tuh, Pak. Tidak tega, hanya mengatakan, "Ya Rasulullah." Tidak manggil ayah. "Ya Rasulullah, Ali bin Abi Thalib menyampaikan salam kepadamu." Tidak berani ngomong. Rasulullah heran. "Loh, tadi aku ketemu dengan Ali bin Abi Thalib di masjid. Kok engkau menyampaikan salam?" Enggak, tapi Rasulullah itu merasa, ada rasa gitu ya. Mesti ada masalah. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "Ada yang lebih berhak daripada engkau, wahai Fatimah." Jadi pernah selendangnya Fatimah itu diminta dijual karena tidak ada lagi yang bisa dimakan. Dan selendang ini adalah selendangnya Khadijatul Kubra. Punya Khadijah. Dibawa ke pasar oleh Ali bin Abi Thalib. Dibawa ke pasar. Kenapa? Karena tidak ada lagi yang bisa dimakan. Tapi itulah Fatimah, cintanya kepada suaminya total, Pak. Total. Tidak pernah mengeluh kepada Ali bin Abi Thalib. Pulang perang gak ada makanan yang bisa dimakan. Ada air pun Fatimah itu mengambil dari jauh. Kalau kita melihat di sebelah kirinya Fatimah ini ada tanda hitam. Kenapa hitam? Karena sering membawa air. Dan pakaiannya Fatimah ini bertambal hampir 70 tambalan. 70 tambalan. Istri siapa yang mau begini gitu loh. Istri siapa yang mau begini. Jadi pernah suatu ketika ini para sahabat ini sedang ngumpul. Orang-orang kaya, ada Abdurrahman bin Auf, ada Abu Bakar Siddiq. Ada orang-orang kaya semua dihadir di sana. Rasulullah sedang taklim seperti ini. Tidak beberapa lama datanglah Fatimah. Pakaiannya tambalan, Pak. Tambalan pakaiannya. Saat itu Rasulullah SAW sedang berada di depan ini. Fatimah berjalan ke depan, bajunya tambalan. Abdurrahman bin Auf berdiri. Orang-orang kaya di masjid itu berdiri semua. "Ya Rasulullah." Baru akan bicara, Rasulullah mengangkat tangannya. "Cukup, kalian duduk. Ini urusanku dengan Fatimah. Ini urusanku dengan Fatimah." Begitulah Rasulullah SAW.